أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 226. Tafsirnya, bagi orang-orang yang melakukan ilah terhadap istri-istri mereka artinya bersumpah tidak akan mencampuri istri-istri mereka, diberi tangguh atau menunggu selama 4 bulan, jika mereka kembali, maksudnya rujuk dari sumpah untuk mencampuri, baik waktu itu atau sesudahnya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada mereka yang telah membuat istri-istrinya menderita disebabkan sumpahnya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat 227. Tafsirnya, dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan mereka, lagi Maha mengetahui maksud atau tekad mereka. Jadi maksudnya, setelah menunggu selama 4 bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak. Ayat 228. Tafsirnya, dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu atau menahan diri mereka dari kawin selama 3 kali kuruk, yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak, dan kuruk adalah jamak dari korun dengan mematahkan kof. Mengenai hal ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang mengatakannya haid. Ini, mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri, adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada idahnya, berdasarkan firman Allah, maka mereka itu tidak mempunyai idah bagimu, juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi mereka idahnya selama 3 bulan. Mengenai wanita-wanita hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surat At-Tolak, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, idah mereka adalah 2 kali kuruk, dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka berupa anak atau darah haid, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk di saat demikian, artinya di saat menunggu itu, jika mereka menghendaki perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj'i, dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam idah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya, dan para wanita mempunyai dari para suaminya, hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami, yang dibebankan kepada mereka secara makruf menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan mas kawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka, dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam rencananya terhadap hak-haknya. Ayat 229. Tafsirnya, talak atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu 2 kali, setelah itu boleh memegang mereka dengan jalan rujuk secara baik-baik tanpa menyusahkan mereka, atau melepas artinya menceraikan mereka dengan cara baik pula. Tidak halal bagi kamu, hai para suami, untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka, berupa mahar atau mas kawin, jika kamu menceraikan mereka itu, kecuali kalau keduanya khawatir, maksudnya suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskannya. Menurut satu kiroat, dibaca, Yuhofa, secara pasif, sedangkan lafat an la yukima, menjadi badal isi timal bagi domir yang terdapat di sana, terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fiil tersebut. Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan, yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, artinya, tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak istri jika membayarkannya. Itulah, yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas, peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang aniaya. Ayat 230. Tafsirnya, kemudian jika ia menceraikannya lagi, maksudnya si suami setelah talak yang kedua, maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu, maksudnya setelah talak 3, hingga dia kawin dengan suami yang lain, serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian jika ia menceraikannya pula, maksudnya suaminya yang kedua, maka tidak ada dosa bagi keduanya, maksudnya istri dan bekas suami yang pertama, untuk kembali pada perkawinan mereka setelah berakhirnya idah, jika keduanya itu mengira akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah, maksudnya semua yang telah disebutkan itu, peraturan-peraturan Allah yang dijelaskannya kepada kaum yang mau mengetahui atau merenungkan. Ayat 231. Tafsirnya, apabila kamu menceraikan istri-istri, lalu sampai idahnya, maksudnya dekat pada berakhir idahnya, maka peganglah mereka, artinya rujuklah kepada mereka, secara baik-baik tanpa menimbulkan kesusahan bagi mereka, atau lepaskanlah secara baik-baik pula, artinya biarkanlah mereka itu sampai habis idah mereka. Janganlah kamu tahan mereka itu, dengan rujuk untuk menimbulkan kesusahan, berfungsi sebagai maf'ul liajli, sehingga menganiaya mereka sampai mereka terpaksa menebus diri, minta cerai dan menunggu lama. Barang siapa melakukan demikian,
berarti ia menganiaya dirinya dengan menghadapkannya pada siksaan Allah, dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, artinya berolok-olok dengan melanggarnya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, yakni agama Islam, dan apa-apa yang telah diturunkannya padamu berupa kitab, Al-Quran, dan hikmah, artinya hukum-hukum yang terdapat padanya. Allah memberimu pengajaran dengannya agar kamu bersyukur dengan mengamalkannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya hingga tidak satu pun yang tersembunyi baginya. Ayat 232. Tafsirnya. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai idahnya, maksudnya habis masa idahnya, maka janganlah kamu halangi mereka itu, ditujukan kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikan mereka itu. Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan dari Makil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Makil bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim, jika terdapat kerelaan artinya kerelaan suami istri, di antara mereka secara baik-baik, artinya menurut syariat. Demikian itu, yakni larangan menghalangi itu, dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat ini, artinya tidak menghalangi lebih suci atau lebih baik, bagi kamu dan lebih bersih, baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal. Dan Allah mengetahui semua maslahat, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu, maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintahnya. Sadaqallahul azim.